Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Andri Aul Ramadan. Saya mahasiswa semester 3 di Universitas Muhammad Husni Tamrin. Di sini saya akan membahas tentang tugas pertemuan satu saya dalam sistem operasi. Ayo, langsung aja kita bahas. Sistem operasi itu apa sih? Secara sederhana, sistem operasi atau OS itu adalah otak dari sebuah perangkat elektronik yang kamu gunakan. Dia yang jadi jembatan antara kamu sebagai pengguna dengan hardware atau perangkat keras seperti RAM, prosesor, hard disk, dan juga software, yaitu aplikasi yang kamu install. Sekarang paham belum? Ya, kita lanjut lagi kalau belum paham. Sistem operasi atau OS memiliki 3 tugas utama, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya. Dia yang mengatur penggunaan prosesor, RAM, dan penyimpanan agar semua aplikasi bisa berjalan dengan lancar dan gak berebut. Yang kedua ada manajemen proses yang dia gunakan untuk mengatur kapan sebuah aplikasi itu boleh berjalan, kapan harus berhenti, dan ngasih waktu buat setiap aplikasi. Yang ketiga ada antarmuka pengguna, yaitu user interface. Ini paling sering kita gunakan, yaitu sistem operasi yang ngasih kita tampilan grafis atau layar desktop, icon, mouse yang bisa kita pakai komputer dengan gampang tanpa harus ngetik kode yang rumit. Itu guys. Kalian tahu nggak sih, sistem operasi itu sangat penting. Kenapa? Yang pertama, menghidupkan komputer. Dia yang pertama kali bangun saat kamu menyalakan perangkat. Yang kedua, menghubungkan hardware dan software. Tanpa OS, aplikasi favoritmu seperti TikTok atau Photoshop nggak akan bisa ngobrol dengan hardware seperti prosesor atau RAM. Yang ketiga, mempermudahkan kita sebagai pengguna. OS membuat interaksi kita dengan komputer jadi intuitif. Cukup klik icon, geser layar, dan ketik. Coba bayangin, kalau setiap kali kamu membuka Google Chrome, kamu harus ngetik kode binar. Apa nggak pusing nanti jadinya? Kita lanjut ke contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama, ada Microsoft Windows. Data dan aplikasi disimpan pada media digital. Ini raja dari semuanya, paling banyak dipakai terutama buat gaming dan kerja kantoran, gampang dicari, banyak banget aplikasi support. Yang kedua ada Mac OS. Sistem operasi dari Apple, tampilannya elegan, sangat stabil dan jadi favorit para pekerja kreatif seperti desainer dan videografer. Integrasinya dengan perangkat Apple lain super mulus. Lanjut lagi, yang ketiga ada Linux. Linux itu open source, artinya ya siapapun bisa memodifikasi banyak banget varian atau yang disebut distronya, kayak Ubuntu, Mint, atau Fedora. Cocok untuk para programmer yang suka ngoprek-ngoprek. Siapa nih di sini yang suka ngoprek-ngoprek? Yang keempat ada Android. Ya, kalian mungkin nggak asing dengan nama Android, yaitu penguasa dunia smartphone, paling banyak dipakai di berbagai merek HP. Sistemnya terbuka, jadi banyak pilihan perangkat dengan berbagai harga. Untuk yang terakhir kali ini kita bahas ada iOS, yaitu sistem operasi khusus iPhone dan iPad. Super aman, cepat, dan ekosistemnya sangat terintegrasi. Jadi kalau kamu punya iPhone, iPad, dan MacBook, semuanya bisa nyambung dengan mudah dengan iOS. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh contoh-contoh sistem operasi. Sekarang kita belajar cara memilih sistem operasi. Yang pertama, kamu harus nentuin kebutuhan kamu. Yang kedua, sesuaikan dengan anggaran yang kamu punya. Yang ketiga, pertimbangkan dengan ekosistem atau keadaan lingkungan kamu. Tentukan kebutuhan, yaitu untuk kerja kantor atau sekolah, gaming, untuk pekerja kreatif, desainer atau video, untuk programmer atau hobi, yaitu beda-beda. Kalau sekolah atau gaming, kantor pun bisa. Kamu butuh kompatibilitas yang luas untuk software dan game. Windows jawabannya, hampir semua program dan versi Windowsnya ada. Kalau untuk kerja kreatif atau desain video, macOS bisa jadi pilihan yang terbaik untuk kamu karena performanya itu stabil, ekosistemnya yang optimal untuk software yang kreatif. Kalau kamu mau jadi
disclaimer atau hobi ngoprek yang tadi kita jelaskan. Ada Linux, surga buat kamu, gratis, fleksibel, dan kamu punya kendali penuh atas sistem. Oke, sekarang kita sesuaikan dengan anggaran yang kamu punya. Windows dan macOS biasanya datang dengan perangkat laptop atau PC yang harganya itu bervariasi. Sedangkan Linux bisa kamu install hampir di setiap semua komputer secara gratis. Jadi ini opsi yang sangat hemat. Nah, lanjut kita ke yang terakhir, pertimbangan ekosistem. Kalau kamu udah punya iPhone dan Apple Watch, maka kamu harus pakai macOS karena itu akan mempermudah hidupmu dalam menyambung semua hal. Sedangkan kalau kamu pakai HP Android, maka PC dengan Windows akan gampang terhubung. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan sistem operasi. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang saya belum sampaikan atau penggunaan bahasa yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Nah, sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu lagi.